Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berjumpa, berkumpul kemudian di tempat yang mulia ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, dalam rangka untuk menjalankan rangkaian kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada kita semua. Di antaranya adalah menuntut ilmu agama. Yang mana menuntut ilmu agama ini merupakan perkara yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap individu muslim. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan saat ini kita berharap semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah seorang itu berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Perkumpulan mereka ini bukan perkumpulan yang sia-sia, melainkan berkumpul untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan mengajarkannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan as-sakinah, rasa tenang, ketenangan jiwa, ketenangan batin kepada orang-orang itu semua. Wa haffathumul malaikah, kemudian para malaikat itu akan turun menaungi mereka, menaungi orang-orang yang belajar ilmu agama, datang jauh-jauh dari rumahnya menuju ke masjid, kemudian untuk menuntut ilmu agama, itu akan dinaungi oleh para malaikat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Mereka ini orang-orang yang menuntut ilmu di masjid ini
akan disebut-sebut nanti namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Sehingga walaupun mungkin kita ketika di dunia ini bukan siapa-siapa, tidak banyak yang mengenal kita, di kantor-kantor kita pun kita bukan orang yang mempunyai jabatan yang tinggi misalnya, sehingga orang banyak menganggap remeh kita. Namun ketika kita gemar datang ke majelis ilmu, walaupun kita tidak dikenal di bumi, tapi kita terkenal di langit. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita di hadapan makhluknya yang ada di langit. Ini si fulan rajin datang ke majelis ilmu. Si fulan ini rajin datang ke majelis ilmu. Dan kita berharap semoga kita termasuk dari salah satu atau termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis tersebut. Amin, Allahumma amin. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita dari sekian banyak hambanya untuk diberi kesempatan yang kesekian kalinya untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang spesial bagi umat Islam. Banyak saudara-saudara kita yang mereka berharap supaya bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala mendahului mereka sehingga mereka terlebih dahulu datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sebelum sempat bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Maka ini merupakan nikmat yang luar biasa karena kita adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubatnya dan membukakan pintu rahmatnya selebar-lebarnya. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hambanya, ya baghiyal khair, wahai para pencari kebenaran, aqbil, bersegeralah untuk melakukan kebenaran itu, bersegeralah melakukan kebaikan itu, jangan ditunda-tunda. Wa ya baghiyasyarr, wahai para pencari keburukan, wahai orang-orang yang suka berbuat kejahatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para orang-orang yang suka bergelimang dengan kemaksiatan, aksir, sudahi perbuatan jahatmu itu, sudahi kemaksiatanmu. Walillahi utaqa'u minan nar, Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari neraka, wadzalika kullu lailah, dan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan momen yang sangat berharga. Nah, bulan Ramadan nggak kedengeran. Nah, baik. Baik, cek sudah. Kita tunggu. Oh, sudah bunyi? Hah? Sudah bunyi? Oh, Masya Allah. Karena kalau nggak bunyi dilanjutkan nanti kasihan yang lain. Suara hujannya terlalu keras. Baik, kita lanjutkan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pembebasan dari api neraka pada setiap malam bulan Ramadan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak
amal-amal perbuatan, amal-amal ketaatan, amal-amal soleh yang apabila kita kerjakan di bulan Ramadan ini, maka akan mendapatkan balasan berupa pengampunan dosa dari Allah. Rasul mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan salat malam, dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan atau menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan salat malam, dengan keimanan dia, dan dia berharap mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapus dosanya yang telah lalu. Maka begitu banyak kesempatan pengampunan dosa di bulan Ramadan ini yang tidak diberikan pada bulan-bulan yang lain. Dan kemudian jamaah yang dirahmati Allah, perbuatan baik yang dilakukan di bulan Ramadan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Kita bisa rasakan itu, bahwa ketika kita beramal soleh, ketika kita mengerjakan suatu ketaatan di bulan Ramadan, kita bisa rasakan lebih mudah dibandingkan apabila kita melakukannya di bulan-bulan yang lain. Di bulan yang lain mungkin kita nggak pernah tahajud, sholat malam tuh susah sekali. Habis sholat isya langsung glembos tidur, ya, capek sudah, kita kerja seharian tuh capek. Habis sholat isya langsung buru-buru pulang tidur. Atau bahkan ada yang nggak sholat isya juga biasanya, ya itu susah kita mengerjakan ketaatan. Tapi coba di bulan Ramadan, ya, terawih kita sholat malam, habis sholat isya nggak langsung pulang, terawih, ya. Habis terawih pun nggak langsung pulang, masih darusan, ya. Sampai jam tengah malam tuh bunyi orang tadarusan di masjid itu masih terdengar di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain enggak. Ini kita bisa merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan penyebab yang dapat menghalangi manusia ini dari berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Syaitan. Setan-setan itu ketika bulan Ramadan, mereka semua dipenjara, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan itu dulu berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Demi keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan semua hambamu itu. Semuanya akan aku sesatkan. Karena saking jengkelnya iblis, para syaitan ini, karena dia telah dikutuk oleh Allah, akhirnya dia jengkel, ya. Dia dikutuk ini karena manusia, ya. Karena apa? Pertama, dia diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi dia menolak. Akibat penolakan ini kemudian dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan diusir dari surga. Akhirnya dia punya dendam kesumat sama manusia ini. Langsung mengatakan sumpahnya di hadapan Allah secara langsung. Fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Akan aku sesatkan semua manusia itu ya Allah. Demi keagunganmu. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Demi Allah, aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, dari segala penjuru aku akan datangi mereka. Untuk apa? Untuk ngajak begadang, ngajak bermain? Enggak. Untuk menyesatkan kita umat manusia dari jalan Allah, melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setan sampai berani mengatakan kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Aku pastikan ya Allah, engkau tidak akan mendapati mayoritas manusia itu bersyukur kepadamu.
janji setan. Jadi setan ini adalah makhluk yang mempunyai dendam yang sangat luar biasa kepada manusia, sehingga permusuhannya kepada manusia ini sangat keras. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innasyaitana lakum aduwwum mubin." Setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Innasyaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa. Setan itu adalah musuh. Ya. Maka posisikanlah dia sebagai musuhmu. Ya. Jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan dijadikan sebagai teman. Ya. Nah, sekarang banyak malah orang-orang yang justru menjadikan setan sebagai kawannya. Bahkan bangga menjadi pengikutnya setan. Makanya kemudian ada yang disebut dengan kaum satanis. Bangga dengan kesetanannya. Bayangkan. Ya. Di saat mayoritas orang itu berusaha menghindari setan, dia malah bangga menjadi pengikut setan, menantang Tuhan. Dikira keras dia, ya, sehingga bisa menahan dahsyatnya api neraka. Nah, jadi jemaah yang dirahmati Allah, setan sebagai pengganggu umat manusia yang selalu menghalangi manusia dari ketaatan itu, di bulan Ramadan dibelenggu mereka semua. Ya. Sufidatis syayatin, kata Rasulullah. Mereka ditangkap, dipenjara di dalam neraka, kemudian ditutup seluruh pintu neraka dan tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka, sehingga nggak ada setan yang bisa kabur. Ya. Semuanya ditangkapi di bulan Ramadan ini. Ya. Makanya kita bisa merasakan bahwa di bulan Ramadan ini kok mudah kita melakukan amal-amal soleh. Ya. Salat malam mudah. Bahkan ada kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu sholat malamnya jam 2, jam 1 atau jam 12 karena memburu malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Ya. Kalau di malam-malam yang lain sepertinya sulit. Nggak mau suudzon, tapi sepertinya memang sulit. Gitu. Sedikit yang bisa melakukannya. Ya. Gitu. Tapi begitu di bulan Ramadan, kenapa kok mudah? Ya karena itu. Pengganggunya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok masih tetap ada aja yang bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan? Ya iya. Karena setan bukan satu-satunya penghalang kita untuk melakukan ketaatan. Walaupun dia penyebab utama, ya, tapi dia bukan satu-satunya penghalang. Ada penghalang-penghalang lain yang menghalangi umat manusia ini dari berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Jiwa kita sendiri. Jiwa kita ini selalu membisikkan kepada diri kita untuk melakukan keburukan, condong untuk melakukan keburukan, ya. Condong untuk mengajak kita untuk memikirkan duniawi dibandingkan ukhrawi. Innan nafsa la ammaratun bisu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jiwa itu, jiwa manusia itu selalu condong untuk menarik pemilik jiwa tersebut untuk melakukan kemaksiatan, keburukan pada Allah Subhanahu wa taala. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan walaupun mudah beramal soleh, tapi bukan berarti nggak ada yang bermaksiat sama sekali, ada. Terutama orang-orang yang memang jiwanya itu sudah buruk. Sudah terbiasa melakukan keburukan-keburukan. Maka tetap walaupun bulan Ramadan sudah pergi, ya, kebiasaannya itu akan menuntun dia untuk melakukan keburukan itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maka mumpung di bulan Ramadan, mumpung beramal soleh itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tunda lagi. Aqbil, ya baghiyal khair aqbil. Wahai para pencari kebaikan, segera lakukan. Apapun yang hendak kita lakukan, kalau itu kebaikan, jangan tunda, langsung kerjakan. Kita mau membaca Al-Quran, jangan ditunda, nanti dululah. Karena menunda sesuatu itu berpotensi meninggalkan gitu. Nanti kita mau membaca Al-Quran misalkan sekarang, tapi kita tunda, nanti dululah. Saya tak istirahat dulu. Ternyata beberapa menit kemudian ada telepon dari temannya, diajak kerja, diajak kemana, akhirnya nggak jadi baca Al-Quran. Akibat menunda tadi. Maka ketika kita sudah terbesit dalam benak kita ingin melakukan kebaikan, segera kerjakan, ya. Segera dikerjakan, sekecil apapun itu. Mumpung, terutama di bulan Ramadan ini, mumpung mudah kita melakukannya. Jamaah yang dirahmati Allah,
kebaikan-kebaikan yang kita perbuat itu dapat mensucikan jiwa kita dari dosa. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Semakin banyak kebaikan kita kerjakan, semakin banyak keburukan yang akan dihapuskan. Dan itu memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang mendominasi diri kita ini adalah kebaikan, maka sifat buruk kita akan hilang. Sebaliknya, ketika yang mendominasi diri kita ini adalah keburukan, maka sifat baik kita akan hilang. Maka biasakan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, terutama di bulan Ramadan ini. Mumpung kebaikan itu dimudahkan bagi kita. Nanti kalau Ramadan sudah pergi, saya yakin sudah kita ini tersibukkan dengan dunia sampai lalai kepada akhirat. Maka mumpung Ramadan, perbanyaklah untuk beramal soleh. Jangan disia-siakan. Semoga nanti ketika bulan Ramadan ini pergi dalam keadaan diri kita ini sudah suci, bersih dari dosa. Amin Allahumma amin. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian pada kesempatan sore hari ini adalah urgensi dalam menuntut ilmu syar'i atau ilmu agama. Ya. Untuk mengawali pembahasan ini, saya akan membawakan sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ard fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan bahwa kami, itu Allah Subhanahu wa taala, dulu pernah menawarkan amanah berupa syariat agama atau berupa agama Islam ini kepada makhluk-makhluk yang besar, makhluk-makhluk yang perkasa. Siapa itu? Langit, bumi, gunung-gunung. Itu yang ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul amanah berupa syariat agama ini. Jadi bukan manusia sebetulnya pertama kali yang ditawarkan untuk memikul amanah berupa agama ini. Tapi terlebih dahulu Allah memilih makhluk-makhluk yang perkasa-perkasa, yang besar-besar. Karena apa? Karena Allah tahu amanah ini adalah amanah yang sangat besar, amanah yang sangat berat. Sehingga yang ditawarkan adalah makhluk-makhluk yang perkasa terlebih dahulu. Langit, bumi. Sebagai gambaran tentang besarnya langit dan bumi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sudah pasti kita meyakini bahwa langit itu jauh lebih besar dibandingkan bumi. Karena bumi ini adalah salah satu benda langit. Di antara sekian miliar benda yang ada di langit, bumi itu salah satunya. Salah satu benda yang ada di langit itu. Jadi langit kalau dibandingkan bumi ya nggak ada apa-apa. Maksudnya bumi kalau dibandingkan langit, bumi ini nggak ada apa-apanya, sangat kecil sekali. Nah sekarang bagaimana gambaran tentang besarnya bumi itu? Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis. Sebagian para ulama menganggap bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Namun Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, beliau menuliskan hadis ini, membawakan hadis ini, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau membawakan hadis ini di dalam kitabnya, yaitu Kitab Tauhid. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW suatu ketika pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Hal tadruna kam bainas sama'i wal ard?" Wahai para sahabat, tahu nggak kalian kira-kira jarak antara bumi dengan langit? Berapa jaraknya? Para sahabat tentu tidak tahu. Ketika itu tidak ada teknologi yang canggih. Teknologi canggih saat ini pun mereka tidak akan bisa mengukur dengan pasti ya, seberapa jauh jarak antara bumi dan langit itu. Langit yang bisa kita lihat ini, langit dunia ini. Sehingga para sahabat ketika itu mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nggak ada yang tahu kan.
Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainahuma masiratu khamsumi'ati am atau khamsumi'ati sanah. Jarak antara keduanya itu, wahai para sahabat, jarak antara langit dan bumi itu adalah 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan baru sampai ke langit dunia. Dan tidak disebutkan di sini perjalanan menggunakan apa, dengan kecepatan seperti apa, tidak dijelaskan. Bisa jadi menggunakan kendaraan yang paling cepat ketika itu. Dan itu pun kalau digunakan masih jaraknya 500 tahun perjalanan baru sampai ke langit bumi. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min kulli sama ila sama masiratu khamsumi'ati am. Dari satu langit ke langit berikutnya jaraknya 500 tahun perjalanan. Wa kithafu kulli sama khamsumi'ati am. Dan tebalnya masing-masing langit itu 500 tahun perjalanan. Jaraknya antara satu dengan yang lainnya 500 tahun perjalanan. Kemudian tebalnya setiap langit itu 500 tahun perjalanan. Sangat besar sekali. Langit itu makhluk yang sangat besar, luar biasa. Dan itu yang ditawari syariat berupa agama Islam ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk sebesar itu, sebesar langit, sekelas langit dan bumi. Kemudian gunung-gunung yang ada di bumi itu ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekelas mereka menolak. Fa'abaina ayyahmilnaha, bayangkan. Makhluk yang perkasa sekelas langit dan bumi menolak untuk memikul amanah berupa agama Islam. Karena apa? Wa asfaqna minha. Karena mereka itu khawatir tidak bisa menunaikan amanah itu dengan baik. Takut mereka itu. Langit dan bumi itu takut. Bayangkan, makhluk sebesar itu takut untuk memikul amanah berupa agama ini. Wa hamalahal insan, lah kok manusia jamaah yang dirahmati Allah. Makhluk yang tercipta dari nutfah, dari setetes air mani. Saya membaca sebuah artikel bahwa dari setetes mani itu ada berapa jumlah? Miliaran sel sperma itu. Dan itu yang jadi manusia hanya salah satunya yang jadi kita itu. Nggak kelihatan sama sekali jemaah. Kecuali dilihat menggunakan alat pembesar yang khusus untuk melihat itu. Baru kemudian dari alaqah, dari nutfah menjadi alaqah, menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi mudghah, segumpal daging, baru kemudian muncullah organ-organ yang lain sehingga menjadilah manusia. Itu yang kemudian bersedia memikul amanah berupa agama Islam yang sekelas langit dan bumi saja tidak berani memikulnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu sifat dasarnya itu zalim, bodoh. Jadi kalau kita itu dihina bodoh, ya emang dasar kamu orang bodoh, iya emang. Itu sifat dasar kita emang. Enggak usah marah sudah. Memang kita ini bodoh dari awal, dari kita semenjak dilahirkan itu sudah bodoh. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita umat manusia ini akhirnya dipilih sebagai hamba yang memikul syariat berupa agama Islam itu tadi. Ya sudah, kita jalani itu dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah, karena manusia ini adalah makhluk yang telah menerima atau telah bersedia untuk memikul amanah berupa agama Islam ini, maka manusia harus menjalani kehidupannya di atas muka bumi ini sesuai dengan aturan agama Islam. Gak boleh kemudian dia hidup seenaknya sendiri, semaunya sendiri, tanpa aturan. Saya pokoknya maunya hidupnya makan, minum, tidur, ya, makan, minum, tidur, foya-foya, seneng-seneng dan lain sebagainya. Gak bisa. Kemudian ada orang yang mengatakan, sudah nggak usah ngatur hidup saya, wong ini hidup saya nggak merugikan kamu. Ya, nggak bisa. Kita sebagai manusia
yang sudah bersedia dari awal memikul amanah berupa agama Islam, maka konsekuensinya adalah kita harus hidup sesuai dengan aturan agama Islam. Konsekuensi yang harus kita terima. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan agama Islam inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia, mengangkat derajatnya manusia dari makhluk-makhluk yang lain. Ya. Kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Dimuliakan, manusia ini dimuliakan dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dari sekian banyak makhluk ciptaan Allah, manusia diunggulkan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami memberikan kelebihan kepada manusia dengan kelebihan yang banyak dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Karena apa kita diberikan kelebihan itu? Karena apa kita dimuliakan di atas makhluk-makhluk yang lain? Apakah karena kekuatan yang kita miliki? Tidak, jemaah. Kalau dilihat dari kekuatan, masih banyak makhluk yang lain yang jauh lebih kuat dibandingkan kita. Masih banyak makhluk yang jauh lebih besar nafsunya dibandingkan kita. Masih banyak makhluk yang makannya jauh lebih banyak dibandingkan kita, dibandingkan umat manusia. Jadi yang membuat kita ini dilebihkan oleh Allah dari makhluk-makhluk yang lain itu adalah karena agama Islam ini tadi. Karena agama Islam. Kalau tidak karena agama, wallah kita ini adalah makhluk yang lemah, hina, nggak ada apa-apanya. Tapi kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya agama ini. Kita menjadi di atas dibandingkan yang lainnya karena agama. Kalau tidak karena agama, rendah, hina kita ini. Ya. Tapi karena agama itu tadi, maka kemudian diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena manusia ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam, maka tuntutan berikutnya untuk umat manusia, untuk kita semua ini adalah mempelajari segala hal yang terkandung di dalam agama Islam itu. Karena kita dimuliakan oleh agama, maka wajib bagi kita untuk mengetahui apa itu agama Islam. Apa saja ya syariat-syariat yang terkandung di dalam agama Islam. Itu tuntutan kita sekarang ini, yaitu untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam agama itu. Dan manusia tidak akan mengerti tentang agama Islam kalau dia tidak menuntut ilmu, kalau dia tidak belajar. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada kepentingan-kepentingan yang berkesinambungan ya. Pertama, kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama. Karena kita telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama, maka kita wajib untuk mengetahui kandungan-kandungan agama Islam. Dan kita tidak akan bisa mengetahui tentang kandungan-kandungan agama Islam kecuali dengan belajar. Maka dari kepentingan yang berkesinambungan ini tadi muncullah kesimpulan akan kewajiban menuntut ilmu agama. Jadi menuntut ilmu agama itu menjadi wajib karena itu tadi. Makanya Rasulullah SAW kemudian mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan suatu keharusan bagi setiap individu muslim. Setiap individu muslim, bukan sebagian orang Islam. Semua umat Islam wajib menuntut ilmu agama, itu wajib. Sesuatu kalau wajib ditinggalkan berdosa. Kenapa kok menuntut ilmu itu wajib? Karena jamaah yang dirahmati Allah, tanpa menuntut ilmu, tanpa belajar ilmu agama, kita tidak akan mengerti agama. Dan kalau kita tidak mengerti agama, maka sama saja posisi kita dengan makhluk-makhluk lain yang tidak diberi beban syariat berupa agama. Sama kondisi kita seperti binatang dan lain sebagainya.
Binatang nggak diberi syariat agama, nggak diberi beban syariat. Nah kalau kita kemudian tidak mau mempelajari ilmu agama, itu sama saja kita memposisikan diri kita sama seperti mereka, sama seperti binatang. Bahkan kita bisa lebih hina daripada binatang. Karena kalau binatang dia nggak belajar ilmu agama wajar. Pertama, dia tidak dituntut untuk itu. Yang kedua, dia tidak diberi sesuatu yang mendukung dirinya untuk mempelajari ilmu agama. Sedangkan manusia, lahum qulub, kata Allah, diberi hati, diberi akal untuk berpikir, diberi mata untuk melihat ayat-ayat Allah, diberi telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak digunakan untuk mempelajari agama Allah, tidak digunakan untuk merenungi, mentadaburi ayat-ayat Allah, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika kal an'am bal hum adall. Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka punya hati, sudah dikasih hati tapi tidak digunakan untuk memahami agama. Lahum a'yun la yubsiruna biha. Sudah dikasih mata tapi nggak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum adzanun la yasma'una biha. Sudah dikasih telinga, sudah dikasih kuping, tapi nggak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk mempelajari agama Allah. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu posisinya sama seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih buruk dibandingkan binatang. Ya, karena segala sesuatu yang mendukung kita untuk memahami ilmu itu sudah diberikan, tapi masih tidak kita gunakan. Maka kata Allah, seperti binatang. Perumpamaan yang diberikan oleh Allah sangat buruk. Saat mau mengartikannya itu cari bahasa yang halus, jangan binatang, hewan atau dan lain sebagainya. Enggak. Bahasa syariat itu memang seperti itu. Ketika menginginkan perumpamaan-perumpamaan yang buruk, maka dia akan menggunakan bahasa-bahasa yang buruk untuk menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang hina. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mempermisalkan orang yang telah diberi ilmu agama, tapi justru dia meninggalkan ilmu tersebut dan lebih memilih dunia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, masaluhum kamasalil kalb. Perumpamaan mereka seperti anjing. Ya anjing lah kita artikan. Jadi ketika ada bahasa-bahasa yang memang perlu untuk kita artikan dengan keras untuk menunjukkan hinanya sesuatu tersebut, ya sudah, nggak usah nyari bahasa-bahasa yang lain yang lembut gitu. Jangan main karena untuk menjaga perasaan misalkan, akhirnya mengganti istilah-istilah syariat ya. Karena main perasaan, jangan. Sehingga kafir misalnya diganti non muslim karena menjaga perasaan, nggak ada seperti itu. Karena perkataan itu bisa mempengaruhi perasaan, atensinya itu berbeda kita. Ketika kita mengatakan non muslim dengan ketika mengatakan kafir, berbeda. Dan memang bahasa syariat itu seperti itu. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang yang kafir. Supaya ketika mendengar itu perhatian orang itu langsung tertuju dengan penuh gitu. Gak usah diperhalus bahasanya. Kafir ya kafir aja gitu. Kalau ada bahasa yang kemudian mempermisalkan dengan anjing, ya sudah anjing aja. Jangan kemudian mencari-cari kata-kata, pengalian kata yang halus, karena atensinya nanti berbeda. Orang nangkepnya itu berbeda. Gitu lah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu. Menuntut ilmu itu merupakan sesuatu hal yang diwajibkan bagi kita semua. Dan semua umat Islam ini tidak ada terkecuali mereka harus mau mempelajari agama Islam. Oh Ustaz, tapi sekarang ini kan sulit mempelajari agama Islam. Kerja dari pagi sampai malam, sampai rumah udah capek istirahat.
Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman ini ya, jalan kita untuk menuntut ilmu itu alhamdulillah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak kayak dulu, enggak harus mondok dulu, enggak harus sekolah dulu dan lain sebagainya. Kita tinggal ngetik aja, itu keluar kajian apapun yang hendak kita dengarkan, dan kita bisa menyimak kajian itu kapanpun dan dimanapun. Di sawah lagi nyangkul sambil dengerin pengajian, ya. Ntar sampai rumah dengarkan lagi pengajian, di kamar dengarkan pengajian, bisa. Nggak seperti dulu yang mencari ilmu itu harus keluar kota, nyebrang pulau dan lain sebagainya. Sekarang semua itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang seiring dengan berubahnya zaman, dipermudahnya zaman ini, semangat manusia untuk menuntut ilmu itu semakin berkurang. Dan ini adalah fitnah, ya. Ini adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kebutuhan kita kepada ilmu agama itu sangat besar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, beliau mengatakan, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab." Kebutuhan manusia kepada ilmu agama itu lebih besar dibandingkan kebutuhannya kepada makan dan minum. Bayangkan, kebutuhan manusia kepada ilmu agama lebih besar dibandingkan kebutuhannya kepada makan dan minum. Kenapa? Beliau menyebutkan alasannya. Fa innar rajula li'anna rajula yahtaju ila ta'ami wasyarab fil yaumi marratan aw marratain. Manusia itu dalam sehari hanya membutuhkan makan sekali 2 kali. Itu sudah cukup untuk menyambung hidup. Kalau kita orang Indonesia ya idealnya 3 kali. Itu cukup untuk menyambung hidup sudah. Sedangkan ilmu agama ada di anfasihi. Kebutuhan seorang kepada ilmu agama itu seperti atau sebanyak helaan nafas yang dia hela. Suatu ungkapan yang menunjukkan betapa pentingnya, betapa butuhnya manusia, betapa besarnya kebutuhan manusia kepada ilmu. Kenapa demikian? Karena segala aspek kehidupan manusia itu semuanya telah diatur oleh agama Islam, dan kita bisa mengetahuinya dengan mempelajarinya. Mulai dari perkara yang sangat remeh jamaah, hattal khira'ah, sampai perkara yang di lingkup kamar mandi, buang hajat, itu semuanya sudah diatur oleh agama. Sebelum masuk kamar mandi harus membaca doa, kemudian masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri. Di dalam kamar mandi nggak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Agama mana yang seperti ini? Ya, hanya agama Islam yang mengatur seperti ini. Sampai perkara yang paling inti yaitu perkara tauhid, semuanya diatur. Segala aktivitas umat manusia selama 24 jam itu semuanya diatur oleh agama Islam. Maka kebutuhan kita untuk mempelajari, untuk mengetahui itu sangat besar sekali, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian kita meremehkan, ya, untuk tidak mempelajari ilmu agama. Tidak ada satupun yang luput dari ajaran agama. Semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kamu di atas jalan yang terang benderang. Segala sesuatunya telah aku jelaskan semuanya. Bahkan kata para sahabat, sampai kepakan burung itu semuanya sudah dijelaskan di dalam agama Islam. Saking tidak adanya sesuatu pun yang tersembunyi di dalam kehidupan kita yang dijelaskan oleh agama Islam, ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, oleh karena itulah kemudian menuntut ilmu agama itu menjadi kebutuhan yang sangat besar bagi kita umat manusia. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, namun memang seperti yang saya katakan tadi, bahwa di era modern seperti ini, di era digital seperti ini, di saat media untuk mendapatkan ilmu itu dipermudah,
Justru semangat manusia untuk mencarinya itu sangat rendah sekali. Terbukti sekarang anak-anak muda kita sekarang ini, ya, dibandingkan mereka mendengarkan ceramah-ceramah, ya, lebih baik mereka memiringkan HP-nya, kemudian diam berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari mantengin HP-nya, main game, ya, nonton video dan lain sebagainya, video-video yang tidak bermanfaat, dibandingkan untuk mempelajari ilmu. Padahal sarananya dipermudah. Zaman dahulu mencari satu hadis saja dibutuhkan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, sampai keluar pulau, nyebrang lautan, nyebrangi padang pasir dan lain sebagainya. Begitu sudah didapatkan, ternyata hadisnya dhaif pula. Perjuangan orang dulu dalam mencari ilmu itu seperti itu. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, dengan segala kesulitan, segala rintangan mereka untuk mencari ilmu di masa lalu, mereka berhasil menghafalkan dan mendapatkan ribuan hadis di kepala mereka. Padahal nyari satu hadis saja butuh berhari-hari, berbulan-bulan. Tapi mereka berhasil menghafalkan ribuan hadis dan membuat ratusan kitab. Sekarang sarananya dipermudah. Hadis arba'in, 40 hadis, kitabnya tuwipis pol, ya. Sulit kita menghafalnya, sulit banget, ya. Jangankan 40 hadis, hadis yang pertamanya aja sekarang hafal, nanti malam udah lupa, ya. Gitu loh. Padahal sarananya dipermudah. Kalau ulama zaman dahulu hidup sekarang, masya Allah, senangnya luar biasa pol, karena dipermudah itu. Ini fitnah, ya. Seiring dipermudahnya sarana untuk mendapatkan ilmu, semangatnya orang untuk mencari ilmu tersebut semakin berkurang. Nah, makanya untuk membangkitkan semangat gairah manusia untuk menuntut ilmu agama ini, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberikan fadilah-fadilah yang begitu besar terhadap ilmu agama, untuk membangkitkan semangat manusia dalam mencari ilmu agama ini. Apa saja keutamaan-keutamaan dari ilmu agama itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, bahwa ilmu agama adalah sarana dipermudahkannya kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita tahu bahwa jalan menuju surga itu merupakan jalan yang berat untuk kita lalui. Jam berapa maghribnya? 37 kan? Masya Allah, sebentar lagi ya. Sebanyak lagi pembahasannya. Jadi Rasulullah SAW, huffatil jannatu bil makarih, jalan menuju ke surga itu dipenuhi dengan aral rintang, kerikil tajam, duri, tembok tebal yang menghalangi perjalanan kita untuk menuju ke surga. Susah sekali jalannya. Untuk ditempuh itu sangat sulit sekali jalan menuju ke surga itu. Nah, kemudian oleh Rasulullah SAW diberi tips kita, bagaimana caranya supaya kita mudah untuk menuju ke surga. Yaitu adalah dengan cara menuntut ilmu agama. Kata Rasulullah kemudian, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah berjanji Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Maka ini adalah upaya kita menuntut ilmu ini, agar jalan kita menuju ke surga itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang kedua, ilmu agama ini kita berjalan cepat saja. Ilmu agama ini adalah warisan yang berharga dari para nabi, ya. Rasulullah SAW mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama atau orang alim itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Mereka para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin warasul ilm, tetapi mereka mewariskan ilmu agama.
Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan berupa agama itu tadi, maka dia telah mengambil bagian yang baik. Ya. Maka kita ini termasuk orang-orang yang sedang mengambil warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang tidak akan terputus manfaatnya walaupun kita telah meninggal dunia. Sebagaimana hadis yang telah masyhur, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Kalau manusia mati, seluruh amalnya terputus kecuali 3. Shadaqah jariyah, kemudian ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, aw waladun salih yang yad'ulah, atau doa dari anak saleh. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita amalkan dan kita ajarkan. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dan itu akan bermanfaat terus walaupun kita telah meninggal dunia. Sampai di akhirat tetap bermanfaat. Kemudian di antara keutamaan ilmu adalah bahwa dengan ilmu agama itu menandakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada hambanya. Ketika kita dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kita untuk memahami ilmu agama ini. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan fahamkan dia terhadap agama itu. Ya. Maka apa yang kita lakukan saat ini adalah indikasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menghendaki kebaikan kepada kita semua. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan ilmu adalah ilmu agama ini dapat menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama, pada orang-orang yang berilmu, yang mengerti agama. Karena apa? Karena kata para ulama, "Man kana billahi a'raf, kana lillahi akhwaf." Siapa yang paling mengenal Allah, maka dialah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin kita mengenal Allah, maka semakin besar pula ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sebenarnya pembahasan kita terkait dengan kajian ini, namun karena keterbatasan waktu yang kita miliki, dan ini sepertinya sebentar lagi sudah mau berbuka, sehingga kita cukupkan kajian sampai di sini, ya. Kita cukupkan dulu, apa kita lanjutkan ini? Dilanjutkan habis buka? Ya bisa saja. Tapi ya nanti kita lihat, ya. Sementara waktunya kita gunakan untuk berbuka, untuk menunggu berbuka puasa terlebih dahulu, jamaah yang dirahmati Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.